Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahmatullah, terus bersyukur karena di tahun 2024 Bapak Ibu dari sekian penduduk bumi ditakdirkan mendapatkan undangan istimewa dari Allah. Mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya sehat, dan semuanya penuh dengan keberkahan. Mungkin saya nambahin sedikit, nanti saat praktek dari rangkaian rukun ibadah umroh itu ketika berpakaian ihram ya, dan niat umrohnya ada tautan hati gitu ya. Jadi ketika kita berpakaian putih-putih itu sebenarnya itulah saatnya semua harus ditanggalkan, harta, jabatan, dan semua akan kembali kepada Allah, dan yang menemani hanya beberapa helai. Jadi tadi nyambung, setelah itu kita akan menjadi orang-orang yang dermawan. Ternyata harta itu harus dibawa bekal batang. Buktinya semua ditanggalkan, dan saat kembali hanya kain putih ya, kain bohek, dan amal yang akan menyampaikan Bismillah, kuatkan. Dan dari sekarang pesan rasa syukur kepada Allah, karena bukan karena kita mampu, tapi Allah yang beri kemampuan kepada kita ya. Kemudian kita bertaubiah, intinya bagaimana kita tidak lagi menyekutukan kepada Allah. Makanya jangan bergantung kepada pemimpin, jangan bergantung kepada mutawif, semua harus bergantung kepada Allah. Oke. Kemudian ketika praktek tawaf, jadi saat kita mencium hajar aswad itu sebenarnya kita itu sedang bersalaman dengan Allah. Ya. Kuatkan itikat kita bahwa kita ini memang hanya bergantung kepada Allah. Makanya nanti saat berputar dan gerakan-gerakan ini itu maksudnya la ilaha illallah, la ilaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Artinya apa? Kekuatan yang terus kita tanamkan. Ya mungkin hari ini kadang kita bergantung kepada suami ketika menjadi istri, kita sebagai ayah bergantung kepada anak. Nah, di saat tawaf itu, saat praktek tawaf itu ada satu pesan dia, bagaimana kita hanya bergantung kepada Allah. Karena barang siapa yang bergantung kepada selain Allah adalah dalam surat Al-Ankabut itu seperti bergantungnya laba-laba kepada rumahnya. Rumah laba-laba itu rapuh. Artinya selain Allah itu rapuh, selain Allah itu lemah. Makanya kita karena diundang oleh Allah, yakinkan pulang dari sana harus semakin kuat kebergantungan kita kepada Allah. Ya, oke, itu tawafnya seperti tadi. Dinikmati. Bahkan mungkin saya tambahkan, kalau tidak sempat berdoa, kalau lagi tawaf sendiri kan ada tawaf sunat, boleh baca Al-Quran, dinikmati baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya jangan heran, kita suka memperhatikan ada jamaah suka ada tilawah ya, tilawah ketika sendirian. Kalau lagi berjamaah ikut aja dari pemimpin, dengarkan, ikuti, dengarkan. Bismillah. Kemudian nanti lagi sa'i, lari-lari kecil ya, ini boleh ngobrol, tapi saya berpesan lagi, kalau lagi sa'i gambarkan kehidupan kita. Makanya ada jalan biasa, nanti ada lari-lari kecil ya. Coba lebih panjang lari-lari kecil atau jalan biasa? Jalan biasa. Artinya apa? Inilah gambaran kehidupan kita, Pak Ibu. Kadang ada masalah selesai, datang lagi masalah. Itulah gambaran kehidupan kita seperti dalam sana. Yakinkan kalau ada masalah pasti bisa berusaha ada solusi. Makanya mudah-mudahan
umroh kita itu betul-betul menjadi wasilah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena takwa insya Allah akan menjadi apa? Ya Allahul makhraja. Ada masalah saudara dari keluar, ada masalah mudah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ketika praktek motong apa ini padu, boleh beberapa lain, ya. Bahkan lebih baik digundurin Pak, nanti juga jadi lagi. Tapi kalaupun sayang, nggak apa-apa. Tapi saya pesan, saat bertahalul ada pesan dalam diri kita. Apa Bu? Tahu nggak Bapak Ibu? Ini yang sudah beberapa kali. Ketika tahalul intinya apa? Bukan hanya sekadar umroh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang paling penting kita niatkan, ya Rabbana, semoga dengan tahalul ini hamba siap membersihkan segala penyakit dalam hati. Begitu ternyata, makanya baru umrohnya mabrur, hajinya mabrur. Yang pikir jadi dermawan, yang mudah marah menjadi pemaaf, yang apa lagi Bu? Mudah berpisah, murah senyum. Ini inti daripada perjalanan umroh kita. Jadi makin sering umrohnya, makin tambah bersih hatinya. Bisa, itu saja mungkin bisa enggak? Ketika praktek tadi, saya pesan aja, ya boleh rambutnya semuanya dibersihin Pak, boleh sedikit, tapi itu aja. Penyakitnya jangan disisain. Oke? Rambutnya boleh disisain, tapi penyakit hatinya jangan disisakan. Bersihkan, bersihkan. Qulillah mengdasar. Sungguh bahagia orang yang memiliki hati yang bersih. Selamat Bapak Ibu, semoga Allah senantiasa melindungi. Silakan. Kenapa? Ya, yang penting dipotong rambutnya biar ya sekali pokoknya ya. Jangan dibuat lagi berapa? Ya itu. Ya, Mas. Baik, kalau tawaf sunnah atau bapaknya sama, tapi kalau nanti mau sholat di Masjid Ismail, mau menuju Hajar Aswad itu khusus dibersihkan, tidak boleh di apa ya. Nanti biasanya dibimbing oleh mutawif atau bingung kapan ada program menuju Hajar Aswad, kapan masuk ke Masjid Ismail ya. Oke, itu saja karena waktu yang sangat terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.